Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Hestiasha and I'm from group KKN 70. And in this video, I want to talk about self-care. Pentingnya self-care pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya mau minta doanya kepada teman-teman semua, kepada yang nonton video ini. Semoga pandemi ini lekas berlalu dan semuanya kembali normal seperti dulu, bukan dengan kebiasaan yang seperti sekarang. Walaupun kebiasaan sekarang ini memungkinkan bisa lebih membuat daya imun lebih tinggi karena lebih menjaga kesehatan, tapi dengan doa kalian semoga pandemi ini lekas berlalu. Al-Hadiniyah As-Solihah Al-Fatihah. Sebelumnya, untuk mengenal apa itu self-care, jadi beberapa pengertian yang ada di kalau kita searching ini aku dapat dari Skata dan aku juga cari-cari di lainnya, bahwa definisi dari self care itu perawatan diri sendiri untuk mental maupun fisik. Karena kan adanya dampak dari pandemi ini, mental hampir semua anak, semua orang tua itu kena. Karena contoh yang umumnya itu homeschooling. Nah, bisa jadi nanti tuh jadi homeschooling karena peran guru beralih ke peran orang tua. Peran guru dialihkan kepada orang tua. Belajar di rumah. Beberapa ada yang memiliki tugas rumahnya itu banyak. Banyak itu lebih ya, bisa dua subtema. Lebih dari itu mungkin bisa jadi hal-hal yang tidak mendukung itu bisa terjadi. Misal ada beberapa orang tua yang tidak memiliki handphone, tidak punya kuota, karena kuota kan perlu beli. Kalau nggak ada uang ya nggak bisa. Kecuali kalau ada wifi tetangga maybe. Nggak rumah tetangga aja. Terus ya kalau orang tuanya full menjadi ibu rumah tangga. Kalau menjadi wanita karir kan jadinya nggak bisa sepenuhnya bimbing anaknya. Terus karena ada akibat-akibat itu, karena adanya kejadian-kejadian itu bisa dilihat bahwa seseorang itu bisa terkena mentalnya. Karena adanya kejadian tersebut, mental seseorang jadi terkena. Sehingga perlu melakukan self-care, yaitu perawatan diri secara fisik maupun secara mental. Beberapa di antaranya yang perlu diperhatikan adalah tidur yang cukup. Pertama, jangan larut malam, begadang. Terus yang kedua, makan yang sehat dan teratur. Jangan sampai kita makannya jadi males-malesan, terus akibatnya ke dalam tubuh kita menjadi lemah. Terus yang ketiga, walaupun di rumah aja, kita harus tetap olahraga, dan olahraganya kalau bisa minimal seminggu itu 3 kali, dan harus teratur. Apa-apa itu yang teratur itu kadang sulit, tapi kita harus berusaha supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat. Terus yang keempat, menjaga kebersihan diri. Walaupun di rumah aja, nggak pergi-pergi, nggak mejeng, nggak ngecengin siapa-siapa, itu tetap kita harus mandi. Terus minimal mandi. Terus
jangan lupa selalu gosok gigi ya, kebersihan rambut, mata, telinga, hidung, semuanya. Setelah empat hal tadi terlaksanakan secara teratur, kita bisa menambah sesuai minat kita. Jadi supaya tidak bosan, kita bisa melakukan hal yang di rumah, seperti kita mencintai olahraga, kita bisa yoga bisa membuat pikiran jadi tenang. Terus kegiatan yang lain seperti memasak, jadi keahlian memasak bisa ditingkatkan. Kalau ada yang minatnya nonton drakor, tapi jangan kelamaan, tambah skill yang lain. Kalau nonton drakor kelamaan, nanti bisanya menguap, ngantuk, tidur. Terus selain minat juga, kita bisa melakukan ini, bentuk self care yang selain minat. Kita bisa melakukannya setiap hari, seperti menarik nafas dalam-dalam, kita mengeluarkan perlahan, kita peregangan supaya tenang, jadi nggak kaku tubuhnya, stretching. Terus yang kedua, walaupun di rumah bisalah main ke halaman untuk sekedar melihat pemandangan sekitar rumah, apalagi yang rumahnya penuh yang hijau-hijau kayak di samping saya kan, bisa tambah segar penglihatannya. Terus yang ketiga, bisa membuat jadwal harian. Apa sih biar nggak bosen? Kan setelah tadi bisalah setelah minat tadi sesuai minat tadi dimasukkan jadwal. Yang keempat, yang suka mendengar musik bisa dilakukan mendengar musik sambil membaca atau melakukan kegiatan lain. Terus yang kelima, selalu tetap ya, walaupun kita di rumah aja, tetap rutin interaksi walaupun lewat sosmed. Terus yang selanjutnya, kita tetap harus kontrol apa aja sih yang harus kita lakukan. Terus kita di rumah aja lebih bisa memperdalam ilmu, lebih mendekatkan kepada Sang Pencipta. Terus walaupun ya kita berinteraksi lewat media, tapi kita tetap harus menjaga atau membatasi akses media. Apalagi ya kalau lihat yang berita-berita COVID, semakin hari semakin nambah tuh bisa bikin mental kita down. Terus kalau selain fisik nih ya, kita tuh bisa memanjakan diri kita pakai masker. Sheet mask itu kan bikin seger di wajah, ya kan. Tapi perlu diingat ya, setiap orang itu mempunyai karakter, mempunyai cara yang berbeda-beda untuk menghilangkan kebosanannya di rumah. Jadi untuk kalian mengetahui pentingnya self care ini di masa pandemi, orang itu beda-beda untuk menghilangkan rasa bosannya. Bisa jadi dia menghilangkannya dengan cara main game. Itu jangan kalian melihat orang main game itu negatif, ambil positifnya. Daripada dia tidur, maybe dia mendingan interaktifnya pakai game. Terus ada orang yang menginginkan yang sunyi, sepi, hening, bisa berdiam diri di suatu tempat atau mendengarkan musik yang membuat mereka itu lebih bersemangat. Jadi itu beberapa tips self care supaya di rumah nggak bosen, di rumah tetap sehat, mental, fisik tetap terjaga. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada salah-salah ya dimaafkan. Beberapa link tentang self care nanti saya kasih di deskripsi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.